senang pemateri. Saya Yona Odilai, berperan sebagai pembawa materi. Saya Febrian Toriboku, berperan sebagai pemateri. Terima kasih. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai obat anti perdarahan. Jadi teman-teman semuanya, perlu teman-teman ketahui bersama bahwa obat anti perdarahan nama lainnya juga disebut dengan hemostatik. Nanti sebentar akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai pengertiannya, hemostatik itu seperti apa, kemudian nanti ada prosesnya bagaimana, jenis-jenisnya apa saja, ada obat hemostatik lokal, ada obat hemostatik sistemik, kemudian ada beberapa dosis yang diperlukan untuk masing-masing dari obatnya, dan ada efek samping yang bisa ditimbulkan dari obat tersebut. Nah, nanti dari setelah efek samping yang ada, nanti bagaimana cara mengatasi efek samping yang ada pada obat anti perdarahan tersebut. Untuk itu, teman-teman, selamat menyaksikan. Baik, untuk itu kita langsung saja ke pemateri pertama atas nama Maria Gracia Lareta. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu pengertian. Obat anti perdarahan disebut juga hemostatis. Hemostatis merupakan proses penghentian pendarahan pada pembuluh darah yang cedera. Jadi, obat hemostatis adalah obat yang digunakan untuk menghentikan perdarahan. Obat ini diperlukan untuk mengatasi perdarahan yang meliputi daerah yang luas. Pemilihan obat hemostatis harus dilakukan secara tepat sesuai dengan patogenesis pendarahan. Dalam proses hemostatis, faktor-faktor yang berperan adalah yang pertama, pembuluh darah atau vaskontraksi, yang kedua, trombosit atau agregasi, yang ketiga, pembekuan darah. Yang kedua itu ada proses hemostatis. Proses hemostatis yang pertama, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi, yang kedua, trombosis beregresi membentuk sumbat trombosit, yang ketiga, fibrin membentuk trombosit melalui proses pembekuan darah, yang keempat, sumbat trombosit diperkuat. Yang ketiga, jenis-jenis obat anti pendarahan. Jenis-jenis obat anti pendarahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hemostatik lokal, yang terdiri dari yang pertama, absorbable hemostatis, yang kedua, adrenaline, yang ketiga, koagulan, yang keempat, vasokonstriktor. Yang kedua, ada hemostatis sistemik yang terdiri dari faktor 8 dan crioprecipitate antihemofili faktor. Yang kedua ada kompleks faktor 9, yang ketiga ada vitamin K, yang keempat asam amino kaproat, dan yang kelima asam tranexamat. Jenis-jenis yang pertama hemostatik lokal, yang satu absorbable hemostatik. Mekanisme kerja absorbable hemostatik yaitu pembentukan suatu bekuan buatan atau memberi jaringan serat-serat yang mempermudah pembekuan jika diletakkan langsung pada permukaan yang berdarah. Indikasi dari absorbable hemostatik yaitu untuk pendarahan yang berasal dari kapiler. Jenis-jenis obat absorbable hemostatik adalah yang pertama, spongelatin, yang kedua, selulosa oksida atau oksisel, yang ketiga, human fibriform. Pada salah satu jenis obat absorbable hemostatis yaitu human fibriform termasuk kategori N karena belum dikategorikan sehingga perlu adanya konsultasi dengan dokter. Yang kedua, ada astridigenesia. Mekanisme kerja dari astridigenesia yaitu bekerja lokal dengan menghadapkan protein atau presipitasi darah. Pendarahan berhenti disebut juga stipik. Indikasi dari astridigenesia yaitu menghentikan pendarahan kapiler atau kurang efektif jika dibandingkan dengan vasokonstriktor yang digunakan lokal. Jenis dari obat astridigenesia yaitu periklorida, AgNO3, asam tanat. Pada salah satu jenis obat yaitu AgNO3 menunjukkan bahwa penggunaan obat untuk ibu hamil belum bisa dipastikan apakah berpengaruh atau tidak pada janin sehingga masih termasuk kategori N atau belum dikategorikan. Yang ketiga, koagulan. Mekanisme kerja koagulan yaitu menghentikan pendarahan lokal dengan dua cara. Yang pertama, mempercepat perubahan protombin menjadi trombin. Yang kedua, langsung mengumpalkan fibrinogen. Yang keempat, ada vasokonstriktor. Mekanisme vasokonstriktor yaitu
epinefrin dan neuropinefrin berefek vasokonstriksi, dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan kapiler satu permukaan. Indikasi vasokonstriktor yaitu untuk menghentikan pendarahan kapiler satu permukaan. Contoh dari vasokonstriktor yaitu epinefrin dan neuropinefrin. Yang kedua itu vasopresin atau dihasilkan oleh hipofisis atau banyak ESO atau tidak digunakan lagi. Cara penggunaan vasokonstriktor yaitu oleskan pada kapas yang telah dibasahi dengan larutan 1:1000 obat tersebut pada permukaan yang berdarah. Penggunaan epinefrin pada kehamilan termasuk dalam kategori C oleh FDA. Dalam mengenai penggunaan epinefrin pada ibu menyusui masih terbatas, di mana obat ini diduga dapat diekskresikan ke dalam ASI, tetapi dampak pada bayi belum jelas. Baik, selanjutnya hemostatik sistemik. Yang pertama faktor anti-hemofili atau faktor 8 dan kriopestite anti-hemofilik faktor. Yang pertama indikasi. Kedua zat ini bermanfaat untuk mencegah atau mengatasi perdarahan pada penderita hemofilia A atau defisiensi faktor 8 yang sifatnya herediter dan pada penderita yang darahnya mengandung inhibitor faktor 7. Yang kedua, obat ini mengandung fibrinogen yang dikategorikan N, yang artinya belum bisa dikategorikan sehingga penggunaannya perlu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Yang kedua, kompleks faktor 10. Yang pertama indikasi. Sediaan ini mengandung faktor 2, 7, 9, dan 10 serta sejumlah kecil protein plasma lain dan digunakan untuk pengobatan hemofilia B. Apabila diperlukan faktor-faktor yang terdapat dalam sediaan tersebut untuk mencegah perdarahan. Akan tetapi, karena ada kemungkinan timbulnya hepatitis preparate, ini sebaiknya tidak diberikan kepada penderita non-hemofilia. Yang kedua, Food and Drug Administration atau FDA. Memasuki obat faktor 10 ke dalam kategori NA adalah inflammation not available atau belum bisa dikategorikan. Yang ketiga, vitamin K. Mekanisme kerja. Pada orang normal, vitamin K tidak mempunyai aktivitas farmakodinamik, tetapi pada penderita defisiensi vitamin K. Vitamin ini berguna untuk meningkatkan biosintesis beberapa faktor pembekuan darah yang berlangsung di hati. Sebagai hemostatik, vitamin K memerlukan waktu untuk dapat menimbulkan efek, sebab vitamin K harus merangsang pembentukan faktor-faktor pembekuan darah terlebih dahulu. Yang kedua, indikasi. Indikasi digunakan untuk mencegah atau mengatasi perdarahan akibat defisiensi vitamin K. Yang ketiga, sediaan. Tablet 5 mg vitamin K atau K1. Yang keempat, vitamin K termasuk kategori A karena aman bagi janin dan bisa menjadi sumber vitamin bagi ibu hamil. Yang keempat, asam aminokaproat. Pertama, mekanisme kerja. Asam aminokaproat merupakan penghambat bersaing dari aktivator plasminogen dan penghemat plasmin. Plasmin sendiri berperan menghancurkan fibrinogen atau fibrin dan faktor pembekuan darah lain. Oleh karena itu, aminokaproat dapat mengatasi perdarahan berat akibat fibrinosis yang berlebihan. Yang kedua, indikasi. A. Pemberian asam aminokaproat karena dapat menyebabkan pembentukan trombus yang mungkin bersifat fatal, hanya digunakan untuk mengatasi perdarahan fibrinosis yang berlebihan. Yang ke B, asam aminokaproat digunakan untuk mengatasi hematuria yang berasal dari kandung kemih. Yang ke C, asam aminokaproat dilaporkan bermanfaat untuk pasien hemofilia sebelum dan sesudah ekstrem gigi dan perdarahan lain karena trauma dalam mulut. Yang ke D, asam aminokaproat juga dapat digunakan sebagai antidotum untuk melawan efek trombolitik, streptokinase, dan urokinase yang merupakan aktivator plasminogen. Asam aminokaproat termasuk kategori C karena pada studi pada reproduksi hewan
menunjukkan efek buruk pada janin. Tidak ada studi memadai dan terkendali pada manusia. Obat boleh digunakan jika nilai manfaatnya lebih besar dari risiko terhadap janin. Yang kelima, asam tranexamat. Pertama, mekanisme kerja. Bahan A sebagai antiplasmin bekerja menghambat aktivitas dan aktivator plasminogen dan plasmin. Yang ke B sebagai hemostatis bekerja mencegah dehidrasi fibrin, meningkatkan agregasi platelet. Yang ke C memperbaiki kerapuhan vaskular dan meningkatkan aktivitas faktor koagulasi. Yang kedua, indikasi A. Hipermenorrhea. Yang ke B, perdarahan pada kehamilan dan pada pemasang AKDL. Yang ke C, mengurangi perdarahan selama dan setelah operasi. Yang ketiga, sediaan. Kapsul 250 mg, 500 mg, injeksi 5 ml per 250 mg, dan 5 ml per 500 mg. Penggunaan asam tranexamat atau tranexamic acid pada kehamilan dan ibu menyusui harus diperhatikan. Pemberian obat hanya bila manfaatnya lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan VDA, masuk kategori B. Dosis yang digunakan pada obat anti perdarahan dalam kasus kebidanan. Obat anti perdarahan disebut juga hemostatik. Hemostatik merupakan proses penghentian perdarahan pada pembuluh darah yang cedera. Jadi, obat hemostatik adalah obat yang digunakan untuk penghentian pendarahan. Pada pemberian dosis obat perdarahan, biasanya harus disesuaikan dengan keadaan pasien atau kondisi pada pasien. 1. Untuk pemberian obat hemostatik lokal, biasanya harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan bentuk kesediaan obat yang ada sehingga dosis yang diberikan pada pasien juga efisien untuk pasien. 2. Untuk pemberian obat hemostatik sistemik. 1. Faktor antihemofili atau faktor 8 dan tripresitate antihemofili. Faktor kadar faktor hemofilia 20-30% dari normal yang diberikan intravena biasanya digunakan untuk mengatasi perdarahan pada penderita hemofilia. Biasanya hemostatik dicapai dengan dosis tunggal 15-20 unit per kilogram berat badan. Untuk perdarahan ringan pada otot dan jaringan lunak diberikan dosis tunggal 10 unit per kilogram berat badan. Pada penderita hemofilia sebelum operasi diperlukan, kadar antihemofilia sekurang-kurangnya 50% dari normal. Dan pasca bedah diperlukan kadar 20-25% dari normal untuk 7-10 hari. Yang kedua, kompleks faktor 10. Kebutuhan tergantung dari keadaan penderita. Perlu dilakukan pemeriksaan pembukuan sebelum dan selama pengobatan sebagai petunjuk untuk menemukan dosis. 1 unit per kilogram berat badan meningkatkan aktivitas faktor 9 sebanyak 1,5%. Selama fase penyembuhan setelah operasi diperlukan kadar faktor 9 25-30% dari normal. 3. Vitamin K. Pada sediaan tablet 5 mg vitamin K atau K1, dosis yang harus diberikan adalah 1-3 kali sehari untuk ibu menyusui untuk mencegah perdarahan pada bayinya. 3-4 kali sehari untuk pengobatan hipoproteinemia. 4. Asam aminokaproat dapat diberikan secara peroral dan intravena. Pada orang dewasa dimulai dengan 5-6 per oral atau infus intravena secara lambat, lalu 1 gram tiap jam pada 6 jam tiap 6 jam bila fungsi normal. Dengan dosis tersebut dihasilkan kadar terapi efektif 13 mg per del plasma. Pada pasien penyakit ginjal atau oliguria diperlukan dosis lebih kecil. Anak-anak 100 mg per kilogram berat badan tiap 6 jam untuk 6 hari. Bila digunakan intravena, asam aminokaproat harus dilarutkan ringan. Namun masih diperlukan
bukti lebih lanjut mengenai keamanan penggunaan obat ini jangka panjangnya untuk dosis yang ada. 5. Asam tranexamat. Kapsul 250 mg, 505 mg injeksi 5 ml per 205 mg dan 5 ml per 500 mg. Pada waktu atau setelah operasi bila diperlukan dapat diberikan sebanyak 5-20 ml dengan cara infus intravena. Dosis yang dianjurkan 0,5 sampai 1 gram diberikan 2-3 kali sehari secara intravena lambat, sekurangnya dalam waktu 5 menit. Cara pemberian lain per orang 1 sampai 1,5 gram 2-3 kali per hari. Pada pasien gagal ginjal dosis dikurangi. Baik, saya akan melanjutkan efek samping. Efek samping pada penggunaan obat anti perdarahan adalah biasanya karena penggunaan obat yang terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis yang ada. Pada pemberian beberapa obat homeostatik yang tidak sesuai bisa terjadi beberapa efek samping seperti yang pertama, faktor ke-8 dan cryoprecipitate anti-hemophilic factor mengandung primogen dan protein plasma lain dalam jumlah yang lebih banyak dari sediaan konsentrat faktor ke-8, sehingga kemungkinan terjadi reaksi hipersintaktis. Besar pula, efek samping lain dapat timbul pada penggunaan kedua. Jenis sediaan ini adalah anemia hemolitik, hipervinorkemia, menggigil, dan demam juga efek yang lain yang ada. 2. Kompleks faktor ke-9, tropis, demam, menggigil, sakit kepala, flusing, dan reaksi hipersensitivitas berat atau shock anafiliksi. Vitamin K. Pemberian phylloquinone secara intravena yang terlalu cepat dapat menyebabkan kemerahan pada muka, berkeringat, bronkospasme, sianosis, sakit pada dada, dan kadang menyebabkan hal lain. 4. Asam aminikaproat. Asam aminikaproat dapat menyebabkan pruritus, erythema, konjuktiva, dan hidung tersumbat. Efek samping yang paling berbahaya ialah trombosit umum karena itu penderitaan yang mendapat obat ini harus diperiksa mekanisme hemostatik. 5. Asam tranexamat. Gangguan gastrointestinal, mual, muntah, sakit kepala, anoreksia. B. Gangguan penglihatan. Gejala menghilang dengan pengurangan dosis atau penghentian pengobatan. Cara mengatasi akibat efek samping dari obat anti perdarahan. Yang pertama, baca dosis dan aturan pemakaian. Yang kedua, lihat tanda peringatan. Yang ketiga, ketahui efek samping obat. Keempat, bacalah kandungan isi dan tanggal kadaluarsa obat. Yang kelima, mintalah dokter mengevaluasi pengobatan jangka panjang. Yang keenam, apabila ada efek samping yang bisa menyebabkan gangguan, bisa dilakukan pengurangan dosis ataupun penghentian pemberian obat yang ada. Yang ketujuh, apabila efek samping yang ada perlu perawatan yang lebih lanjut sehingga perlu dibawa ke tempat kesehatan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada beberapa teman saya sebagai pemateri yang telah menjelaskan kepada kita semua mengenai beberapa penjelasan yang bersangkutan dengan obat anti perdarahan. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi, pertanyaan yang pertama dari salah satu teman saya di kelas menanyakan seperti ini. Kira-kira seandainya ada seorang ibu yang setelah melakukan proses persalinan, dia terjadi perdarahan, kemudian diberikan obat sesuai dengan dosis yang ada, tetapi belum juga ada efek yang bisa menghentikan perdarahan tersebut. Kira-kira bisa atau tidak diberikan dosis tambahan? Oke, baik. Jadi yang bertanggung jawab untuk memberikan dosis tambahan ataupun juga memberikan resep obat itu adalah dokter dan juga apoteker. Tapi karena di sini kami membahas mengenai obat anti perdarahan, maka kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kami ini. Jadi pertama-tama kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai efek farmakodinamik dan farmakokinetik, di mana
obat itu berpengaruh pada tubuh manusia dan juga tubuh manusia bisa mempengaruhi obat tersebut. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, pada waktu pemberian obat dengan dosis yang sama, dosis yang ada itu harus diberikan sesuai dengan dosis tersebut. Rentangan waktu tertentu yang diperlukan sehingga obat tersebut bisa mencapai efek farmakologinya. Jadi misalnya seperti ini, diberikan obat dengan dosis tertentu, dia perlu waktu selama 20 menit untuk bisa menghasilkan efek farmakologinya. Jadi pertanyaannya tadi, bisakah diberikan obat tambahan dengan dosis tambahan bila perdarahannya masih belum terhenti? Nah, ini harus diperhatikan dulu. Kira-kira pemberian obatnya sudah sampai dengan rentangan waktu yang diperlukan atau belum? Kalau seandainya belum, kemudian diberikan lagi dosis tambahan, nah dia ini bisa mencapai ke efek toksikologi yang bisa menimbulkan efek yang sangat berbahaya untuk si pasien. Nah, jadi untuk pemberian dosis selanjutnya, dosis tambahannya harus diperhatikan itu. Dosis yang diberikan apakah sudah pas? Durasi yang diperlukan obat tersebut apakah sudah sampai durasi yang cukup untuk memenuhi efek farmakologi atau belum? Sekali lagi kami akan tekankan bahwa untuk memberikan dosis tambahan harus memperhatikan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Minggu lalu pada pertemuan sebelumnya, teman kami yang menanyakan pertanyaan ini dengan jawaban kami yang seperti itu sudah diterima oleh teman kami. Untuk itu kami langsung lanjut ke bagian selanjutnya, penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil presentasi diskusi kami mengenai obat anti perdarahan. Baik, kesimpulan dari presentasi kami hari ini mengenai obat anti perdarahan. Yang pertama, pengertian obat anti perdarahan adalah obat yang digunakan untuk menghentikan perdarahan yang terjadi pada pembuluh darah. Ada beberapa faktor yang berfungsi, yaitu pembuluh darah melalui proses vasokonstriksi, kemudian ada trombosit melalui proses agregasi dan proses pembekuan darah. Selanjutnya ada proses hemostatis yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Kemudian ada lagi jenis-jenis obat anti perdarahan. Jadi ada dua ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan. Ada hemostatik lokal, di mana penggunaan obat ini hanya pada bagian luar tubuh karena dia hanya mencakup bagian-bagian tertentu saja pada tubuh manusia. Kemudian ada hemostatik sistemik, di mana penggunaannya harus dengan diminum obatnya. Karena apa? Karena hemostatik sistemik ini perdarahannya dia secara luas. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, kira-kira hemostatik lokal itu terdiri dari absorbable hemostatik, di mana dia ini oleh FDA dia digolongkan kategori N atau belum diketahui nih kira-kira dia berbahaya tidak untuk ibu hamil. Kemudian ada astragenesia yang digolongkan ke kategori N juga, sama seperti tadi belum diketahui. Selanjutnya ada koagulan, kemudian ada vasokonstriktor yang digolongkan ke kategori C oleh FDA, di mana dia ini perlu konsultasi dari dokter. Selanjutnya ada hemostatik sistemik, di mana yang pertama ada faktor antihemofili dan cryoprecipitated antihemofili faktor, di mana dia dikategorikan N atau belum diketahui. Ada kompleks faktor X, di mana dia ini dikategorikan ke dalam kategori N atau belum diketahui nih dia kira-kira berbahaya atau tidak untuk ibu hamil. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan vitamin K. Nah, dia ini vitamin K ini teman-teman pasti sudah tahu, banyak sekali vitamin K itu bisa terdapat pada sayur-sayuran, di mana dia ini sangat bagus untuk proses pembekuan darah. Nah, dia ini dikategorikan kategori A karena apa? Dia termasuk vitamin, dia berguna bagi ibu hamil sehingga boleh digunakan oleh ibu hamil. Selanjutnya ada asam aminokaproat, di mana dia ini masuk kategori C, di mana perlu konsultasi dokter, di mana pemberiannya ini harus lebih besar manfaatnya ketimbang risikonya. Selanjutnya ada asam tranexamat yang dikategorikan masuk kategori B, atau juga dia perlu juga konsultasi dengan dokter yang pertimbangannya manfaatnya harus lebih besar dari risikonya. Selanjutnya ada beberapa dosis yang digunakan, di mana dia ini harus disesuaikan juga dengan kondisi si pasiennya. Kemudian ada efek samping yang bisa timbul apabila dosisnya ini terlalu banyak atau terlalu rendah, atau kemungkinan pada si pasiennya dia mengalami punya reaksi yang berbeda dari orang lain mengenai masalah obat. Nah, jadi efek samping yang mungkin saja terjadi itu misalnya hipersensitivitas, kemudian reaksi alergi, kemudian adanya flusing atau merah-merah. Nah, ada rasa gangguan pada pernapasan, gangguan gastrointestinal, dan ada beberapa gangguan lainnya. Dan cara mengatasinya adalah kita sebelum menggunakan obat kita harus baca dulu nih kira-kira dosisnya seperti apa, aturan pakainya seperti apa. Kemudian untuk pengobatan jangka panjang kita harus konsultasikan dulu dengan dokter. Dan misalnya nih,
kalau ada efek samping, sebaiknya kita kurangi dosisnya atau kita hentikan pemberian obat itu. Kalau seandainya memang perlu untuk perawatan lebih lanjut, maka kita harus segera membawa pasiennya ke lembaga kesehatan yang ada supaya bisa segera ditindaklanjuti dengan asuhan-asuhan kebijakan atau asuhan-asuhan medis lainnya. Oke, baik, terakhir di sini saya ingin menjelaskan bahwa kami dari materi yang kami presentasikan hari ini, kami mengambilnya dari sumber yang terpercaya, yaitu dari buku ajar farmakologi kebidanan. Jadi teman-teman semuanya yang menonton ini tidak perlu khawatir karena sumber yang kami dapatkan itu benar-benar sumber yang terpercaya. Untuk itu sekian dari saya sebagai moderator. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya kepada kelompok kami. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama proses presentasi tadi ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.